Kalau kita ngomongin potensi nih Pak, di masa sekarang, masa pandemi COVID-19, khususnya didukung juga di masa revolusi industri 4.0, lalu juga didukung bonus demografi. Apa sih Pak potensi yang dimiliki oleh Dispusipda Provinsi Jawa Barat dalam menunjang kemajuan teknologi, khususnya di masa pandemi sekarang? Adaptasi kebiasaan baru membuat kita masa pandemi itu dimulai, kita terbiasa dengan kontak komunikasi secara dalam jaringan online. Rapat, pertemuan, atau sekedar say hello dengan keluarga, itu semua bisa lakukan dengan online. Dengan aplikasi-aplikasi yang tiba-tiba bermunculan ya. Dan saya melihat bahwa kita seharusnya bisa mengelola pekerjaan ya, dengan cara-cara yang mengikuti adaptasi kebiasaan baru tadi. Ketika kita bikin rapat kerja secara dalam jaringan, sudah tidak ada lagi mamin, makanan, minuman. Ya, berarti anggaran untuk itu dihilang. Dan ketika kita menggunakan sistem untuk pengelolaan naskah dinas, sudah makin sedikit kertas yang digunakan, paperless. Berarti anggaran untuk pengadaan kertas itu juga hilang. Memang akhirnya teknologi itu ada replacement of technology yang terjadi membuat ada orang yang tersisihkan dari pekerjaan manual. Dan itu lumrah terjadi. Dan ketika pandemi COVID, semua sadar bahwa jarak kita harus physical distancing, ya, ada jarak ya. Tapi jarak yang sesungguhnya menjadi pendek sesungguhnya ya. Ketika Lebaran kita nggak bisa pulang mudik ya. Saya bikin pertemuan keluarga secara dalam jaringan ya, dengan video call. Itu keluarga bisa kumpul bareng di satu frame dan kita bisa seolah-olah bertemu bersalam-salaman jarak jauh. Jarak menjadi pendek walaupun kita tidak secara fisik bertemu. Perubahan itu adaptasi kebiasaan baru. Dan memang tahapannya memang seperti itu. Ada tahapan rescue, ya, penyelamatan, lalu upaya untuk recovery, dan upaya untuk menormalkan. Ya. Ini penormalan itu, new normal namanya, ini sedang berlangsung. Tetapi kita katanya sudah masuk ke gelombang ketiga. Ya. Berarti belum selesai nih, masih rescue juga, masih juga recovery. Jadi timeline yang sudah dibuat itu sangat tergantung dari bagaimana kedisiplinan kita kan. Kalau semua sudah vaksin, paling tidak 70% sudah vaksin, itu akan membantu sebuah kekebalan bersama ya, herd immunity yang membuat virus itu menjadi tidak mudah masuk ke dalam tubuh seseorang. Dan ketika pandemi menjadi endemi, masyarakat sudah aman karena kekebalan komunitas itu sudah terbentuk. Nah, Anda sebagai orang dari keperawatan kan hafal betul ya. Nah, adaptasi kebiasaan baru ini kita ikuti aturan dan bukan hanya terjadi di Indonesia, seluruh dunia. Ketika vaksinasi masih belum tinggi, maka penularan akan menjadi lebih cepat dan tinggi. Korban meninggal akan lebih besar daripada yang apabila sudah divaksinasi. Jadi, saya kalau menjelaskan ini, apa sih selama pandemi COVID? Banyak sekali hikmah yang bisa kita dapat. Kita tidak bertemu secara fisik, ya. Anak-anak sekolah punya belajar jarak jauh. Tetapi ilmu tetap mengalir dengan cara yang berbeda. Nah, tapi yang repot, paket data nih ngabisin duit ya. Ya anak-anak, waduh repot itu. Tapi apa boleh buat, itulah yang kita harus lakukan selama masa pandemi COVID. Mungkin anak-anak nggak pernah uang jajan, nggak dikasih lagi dah. Sekolah nggak dipantarin, nggak ada biaya bahan bakar kan. Tapi penggantinya, beli paket data. Jadi yang beruntung sebenarnya provider telekomunikasi ini. Ya, bagi kita yang di kesehatan tuh banyak tuh yang paket-paket tiba-tiba jadi perusahaan yang untungnya banyak gitu ya. Tapi lebih banyak yang mengalami dampak. Itulah sebabnya kalau pemerintah bikin timeline untuk recovery, sebenarnya menurut saya ini baru mungkin berapa persen yang sudah jalan ya. Karena kita diancam bahaya gelombang ketiga. Kalau kita tidak cukup pintar belajar dari pengalaman, kita akan mengulangi masa-masa tahun 2020. Semuanya serba tidak bisa terkendali, dan dampak secara ekonomi, ada pembatasan untuk bisnis, dan
itu berimbas negatif seperti pernah terjadi di masa 2020 dan 2021 pertengahan. Jadi ya kita belajarlah dari pengalaman supaya pandemi ini segera berakhir, dan saya kira perpustakaan kita pun yang jadi korban. Akhirnya kita tutup, pelayanan tidak terbuka. Jadi kalau datang mau minjem buku yang mana nanti dicarikan bukunya. Apa boleh buat, karena kita membatasi daerah-daerah area publik yang menjadi tempat klaster penularan. Ini contoh saja ya, di kantor kita ini terpaksa perpustakaan menjadi kita kendalikan, ditutup lagi. Sempat ditutup, bukan tutup total, tapi tutup pembatasan untuk tidak mengakses buku langsung. Nah, kondisi itulah yang saya bilang adaptasi kebiasaan baru memang akhirnya harus kita lakukan. Dan Anda pun saya kira punya waktu ketemu dengan teman-teman kan juga makin berkurang setelah sempat reda, sempat landai. Sekarang siap-siap lagi nih. Walaupun katanya sih nggak terlalu lama, insya Allah. Tapi mudah-mudahan Lebaran bisa kumpul ya, bisa mudik ya. Oke. Jadi memang Akang Teteh semuanya. Jadi kalau kita ngomongin tentang potensi di Pusipda sendiri, itu ada banyak sekali yang bisa dilakukan ya Pak ya, untuk beradaptasi dengan kebiasaan yang baru seperti ini, khususnya tentang COVID-19 yang sekarang ini mulai naik lagi nih, yang awalnya udah melandai, naik lagi, yang kita juga nggak tahu sampai kapan sih COVID-19 akan berakhir. Dan ini menjadi suatu hal yang menarik karena di Pusipda Provinsi Jawa Barat tetap menyelenggarakan pelayanan ya Pak ya, namun bukunya diambilkan oleh pustakawan. Jadi untuk teman-teman semuanya, Akang Teteh semuanya yang pengen mengakses buku, yang pengen minjem buku di Dispusipda Provinsi Jawa Barat, datang aja ke Dispusipda Provinsi Jawa Barat, nanti akan diambilkan oleh pustakawan untuk buku yang teman-teman cari. Nah, jadi juga ini menjadi pertanyaan nih Pak nih, apakah Dispusipda Provinsi Jawa Barat akan mulai menggeluti dunia teknologi, misalkan pelayanan-pelayanan secara digital, atau mungkin kerjasama. Sekarang kan lagi zamannya GoFood ya, males makan dikit GoFood, GrabFood gitu ya. Nah itu kira-kira ada rencana kolaborasi atau mungkin sudah berkolaborasi Pak dengan GoFood ataupun dengan Grab ataupun GoSend dan lain-lain gitu Pak dalam hal peminjaman buku, atau mungkin bisa jadi udah secara digital gitu Pak? Itu kita boleh dibilang keniscayaan. Artinya kita tidak bisa menghindar bahwa transformasi digital itu sudah berlangsung sekarang. Contohnya ya, bagaimana kawan-kawan yang di perangkat daerah ya, itu naskah dinasnya sekarang dikelola secara sistem dan bisa dikontrol. Misalnya ada surat dari Pak Sekda kepada salah satu kepala dinas ya, kepala saya aja ya, kepala dinas Pusipda. Saya sudah buka dan baca apa belum? Terus sudah saya disposisi apa belum? Itu dibaca dalam sistem. Itu kami punya sistem informasi untuk arsipan dinamis ya, namanya Simanis Juara ya, Simanis Juara. Dan contohnya, kemudian contoh lainnya ya, ada Candil, Maca Dina Digital Library. Memang harus kita populerkan ulang ya. Candil itu bukan makanan, tapi e-book ya, digital book ya. Ini sudah berjalan, sudah cukup lama dari tahun 2018 ya. Sekali lagi ya, transformasi menjadi kata kunci yang dalam waktu dekat kita akan ada forum perangkat daerah dengan tema transformasi perpustakaan dan kearsipan melalui ekosistem digital. Itu komitmen untuk melangkah lebih maju lagi, karena tidak bisa kita hindari Internet of Things, ya, big data, analisis, ya, itu keharusan kita untuk melakukan upaya-upaya untuk paling tidak beradaptasi dengan disrupsi digital tadi. Disrupsi digital, ada industri 4.0, ada disrupsi karena pandemi COVID ya. Dan tentu saja di pemerintahan tidak bisa kita lakukan selain kita mentransformasikan semua layanan kita dengan digital. Dan infrastrukturnya sudah tersedia. Tinggal bagaimana kita secara bertahap mengalihkan ya, yang tadinya manual, yang serba mahal, serba lama, tidak memuaskan, menjadi sesuatu yang baru, ya sesuatu yang cepat. Yang saya sering sebut ya, to be faster, to be better, to be cheaper, to be newer, and finally easier. Ya, easier to access. Jadi saya pikir
Anda tanyakan tentang itu, mudah-mudahan ini juga menjadi concern kita semua bahwa kita tidak bisa menghindar dari transformasi. Dan disrupsi digital hari ini membuat kita harus segera melangkah cepat untuk bisa mengikuti perkembangan hari ini. Oke. Jadi transformasi digital hari ini ternyata di Disposibda pun teman-teman semuanya, Kang Teteh semuanya telah melakukannya dengan aplikasi itu Candil, Maca Dina Digital Library. Jadi buat Akang Teteh semuanya yang belum unduh Candil, yuk sekarang unduh Candil dan baca bukunya sekarang juga melalui aplikasi. Mudah banget, bisa di mana aja dan kapan aja. Jadi mungkin kalau yang bisa datang ke Disposibda bisa datang gitu ya, orang Bandung dan sekitarnya. Tapi yang jauh kayak saya dari Sukabumi, itu kalau mau baca koleksi buku di Disposibda harus kayak gimana sih? Download Candil. Jadi mulai sekarang, yuk Akang Teteh semuanya yang ada di Provinsi Jawa Barat, download Candil sekarang juga. Salam literasi, arsip juara. Oke, tadi kita udah bincang-bincang tentang sedikit nih, spill dikit tentang program-program yang ada di Disposibda Provinsi Jawa Barat. Tadi udah disebutin ada Candil, lalu juga ada beberapa program yang lainnya. Dan tentu Akang Teteh semuanya pada penasaran nih, ada apa aja lagi sih program-program di Disposibda Provinsi Jawa Barat? Maka dari itu kita langsung tanyain aja nih, ada program apa aja sih Pak di Disposibda Provinsi Jawa Barat? Atau mungkin ada rencana-rencana lain ke depannya yang mau bikin gebrakan di Disposibda Provinsi Jawa Barat? Kalau dibilang kita dalam berproses terus ya, dan ada satu layanan kepada masyarakat yang sangat berharga dan sangat dibutuhkan sesungguhnya, tapi belum banyak yang tahu. Laparmas namanya, layanan perbaikan arsip masyarakat. Ini kalau ada yang maaf ya kebanjiran, ya, ada ya dokumen yang perlu diperbaiki, entah itu karena ada yang basah atau tidak terbaca, ini bisa dibantu oleh Disposibda. Walaupun ya kita tahu bahwa ini proses tidak semua seperti pesulap ya simsalabim jadi, karena ada kalanya yang kerusakan berat memang tidak bisa dibantu ya, tapi ada hal yang masih bisa, misalnya akte kelahiran atau apa yang sulit untuk diperoleh ulang ya. Nah, ini bisa dimintakan untuk dibantu perbaikan arsipnya. Artinya kita selalu berpikir bahwa arsip itu bukan hanya pengelola arsipnya punya pemerintah, tapi arsip dalam bentuk dokumen pribadinya masyarakat pun kita buka. Nih Laparmas itu salah satunya. Ya. Jadi ke depan mungkin lebih banyak lagi aplikasi atau inovasi-inovasi berkaitan dengan digital yang memungkinkan masyarakat juga mendapatkan manfaat dari layanan Disposibda. Dan tentu saja ini harus disosialisasikan. Dan media hari ini mudah-mudahan menjadi media untuk mensosialisasikan bahwa ada Laparmas namanya. Layanan perbaikan arsip masyarakat. Oke, jadi ternyata Akang Teteh semuanya, program-program di Disposibda Provinsi Jawa Barat tadi udah ada banyak banget ya Pak ya. Ada Candil, terus juga tadi ada Laparmas, dan itu sangat bermanfaat dan berguna untuk kita semua, khususnya kita sebagai masyarakat Provinsi Jawa Barat. Tadi misalkan di Laparmas kalau kita ada dokumen-dokumen penting yang itu nanti musibahnya misalkan ya Pak ya, ada kebanjiran, terkena bencana, ini mungkin ada dokumen-dokumen yang sulit untuk diselamatkan. Dan hadirnya Laparmas ini menjadi salah satu layanan yang memudahkan masyarakat ketika kehilangan ataupun ketika terjadi kerusakan dokumen-dokumen penting yang dimilikinya. Nah, tentunya tadi menyinggung yang Bapak katakan terkait dengan program-program Disposibda Provinsi Jawa Barat ini tentu perlu digaungkan kembali, tentu perlu dikenalkan kembali kepada masyarakat agar semua masyarakat mengetahui informasi tentang layanan Disposibda Provinsi Jawa Barat. Tentunya kalau ngomongin tentang sosialisasi, kalau ngomongin tentang pengaruh kepada masyarakat, kita memerlukan yang namanya ikon. Dan ada ikon Disposibda Provinsi Jawa Barat khususnya untuk milenial. Akang Teteh semuanya nih yang milenial, ada yang namanya Duta Baca Provinsi Jawa Barat. Dan sebentar lagi akan dilaksanakan pemilihan Duta Baca Provinsi Jawa Barat. Nah, ada gak sih Pak harapan-harapan untuk Duta Baca Provinsi Jawa Barat yang mungkin nih Akang Teteh semuanya yang tertarik buat jadi Duta Baca Provinsi Jawa Barat? Ini apa sih harapan-harapannya? Bisa di-spill dikit, siapa tahu nanti bisa masuk kategori atau kriteria pemenang gitu ya Pak ya, untuk jadi Duta Baca Provinsi Jawa Barat. Ya, sebenarnya pada dasarnya Duta Baca itu relawan ya. Relawan yang membantu pemerintah untuk mendorong masyarakat meningkat literasi
literasi digital, literasi sosial, karena nantinya akan tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri. Literasi baca menjadi dasar, elemen dasarnya yang kalau ada duta baca, maka kawan-kawan yang namanya duta baca biasanya muda kan, milenial, lebih dekat dengan teman-teman yang milenial yang usianya jauh lebih muda, akan lebih efektif digunakan menjadi ya boleh dibilang partner atau mitra dari pemerintah untuk membantu. Saya bukan jurinya, tetapi ketika ditanya bocorannya, yang jelas punya niat yang kuat bahwa ini kerja relawan ya, bukan sesuatu yang punya profit. Artinya jiwa sosialnya harus kuat. Ya. Kalau tidak kuat, itu nanti mikir nyari duit dari sini nggak bisa. Tapi jiwa sosial dalam pengertian ada misi-misi sangat mulia untuk membantu pemerintah agar anak muda, masyarakat punya kemampuan untuk sadar bahwa minat baca itu memang harus didorong dan diingatkan. Kalau minat baca itu meningkat, maka makin banyak anak-anak kita yang lebih terbuka pikirannya dan tidak mudah terjerumus di hal-hal yang negatif, bahkan kriminal, tetapi didorong untuk lebih kreatif, ya, lebih produktif, dan kerjaan-kerjaan yang bersifat positif itu akan sangat mungkin karena teman-teman duta baca yang akan menjadi pelopornya, jadi teladan agar bisa mendorong, encourage masyarakat, anak-anak milenial untuk lepas dari kungkungan yang sifatnya hanya individual, tapi sekarang bisa terbuka bahwa dengan menjadi bagian dari upaya meningkatkan literasi baca di masyarakat, anak-anak teman-teman duta baca nanti akan punya banyak nilai keuntungan karena banyak jejaring, banyak dikenal, dan pada suatu saat ketika mau membangun bisnis ya, sudah dikenal lebih dulu kan, karena ya tadi bukan sekarang untungnya nanti ya, karena banyak jejaring lebih mudah kita untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dari apa yang sudah kita lakukan. Memang sekali lagi bukan finansial, tapi lebih banyak ke keuntungan-keuntungan yang sifatnya non material. Jadi apa sih bocorannya? Kalau dibocorin namanya bukan kompetisi, ya. Jadi niat untuk mau jadi relawan aja itu yang penting gitu. Ya. Oke, jadi buat Akang Teteh semuanya yang berminat buat jadi duta baca Provinsi Jawa Barat nih, jadi spill bocorannya itu nggak ada ya. Karena sebenarnya yang dibutuhkan untuk menjadi seorang duta baca Jawa Barat adalah niat yang tulus untuk mengabdi bagi Jawa Barat khususnya. Dan tentunya kita harus bisa dan siap untuk menjadi relawan yang menyebarkan virus-virus literasi kepada masyarakat khususnya milenial di Provinsi Jawa Barat. Dan kalau bisa sih nggak cuma di Jawa Barat aja ya Pak ya. Iya. Meskipun namanya Duta Baca Jawa Barat, kalau bisa menyebarluaskan virus literasi ke seluruh Indonesia itu jauh lebih baik lagi. Iya. Oke Pak, kita berada di penghujung acara nih Pak ya. Berada di penghujung acara podcast kita hari ini. Dan tentunya Akang Teteh semuanya mungkin juga masih banyak informasi yang ingin digali lebih dalam, maka itu saya berikan kesempatan kepada Bapak untuk kembali menyampaikan pesan mungkin ya kepada masyarakat Provinsi Jawa Barat, khususnya berkaitan dengan literasi, perpustakaan, dan juga kearsipan. Mangga Bapak. Saya sangat gembira apabila setelah mengikuti perbincangan ini, Anda, siapapun Anda, mulai terbuka pikirannya bahwa semua yang kita hadapi, karena kondisi Jawa Barat hari ini nomor 5 dari bawah. Bayangkan, literasi baca kita, indeks literasi baca kita itu nomor 5 dari bawah, dari 34 provinsi di Indonesia. Bayangkan, provinsi sebesar Jawa Barat, posisinya nomor 5, tapi dari bawah. Kan agak memalukan ya. Nah, coba kita mulai dari lingkungan terdekat kita, keluarga. Coba dorong anak-anak, dorong keluarga untuk mulai tertarik membaca. Membaca itu sekarang bisa kita lakukan dengan membaca dari internet ya, dari e-book, dari candil tadi ya. Nah, tapi tentu tidak instan, ada prosesnya. Mendorong gemar membaca atau minat baca, menaikkan minat baca itu harus didasari oleh seperti orang makan. Kalau tidak ada selera makan, nggak akan dimakan itu. Ada sejumlah menu makanan di atas meja.
Kalau kita bersemangat untuk makan, tentu kita ambil makanan itu dan kita makan. Tapi kalau tidak ada selera makan, maka itu makanan itu hanya jadi ditonton saja. Nah sekarang bagaimana kita mendorong orang terdekat kita, bahkan diri sendiri dulu, untuk mulai, benar juga ya, kalau saya baca, ternyata yang saya baca cuma berita. Membaca untuk menambah, saya sering bilang ya, food for brain. Ya. Jadi makanan untuk otak itu, dan hati tentunya, itu harus disadari, memang harus kita pilih. Tentu tidak semua bacaan yang kita anggap penting, yang bagian dari kebutuhan kita, itu yang harus kita cari dan kita lahap dengan nikmat. Dan memang untuk menjadi habit tidak mudah. Tapi ayo kita mulai dan didorong mulai dari diri Anda sendiri, lalu keluarga terdekat. Dan mudah-mudahan kita bisa mengajak masyarakat sekitar kita. Ada taman bacaan di masyarakat, ada perpustakaan di desa, ya. Nah, kita bangun, kita dorong untuk menambah koleksinya. Kita menjadi donaturnya dengan mewakafkan buku sehingga orang lain mendapat manfaat. Jadi bukan hanya aktif mendorong masyarakat membaca buku, tapi kita pun menjadi donatur untuk menyediakan buku-buku yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi mari kita bersama-sama, dan tidak hanya kerjaan pemerintah. Lebih bagus lagi ini kesadaran masyarakat untuk membantu pemerintah agar menaikkan indeks literasi baca di Jawa Barat ini tidak lagi nomor 5 dari bawah, tapi nomor 5 dari atas. Oke, boleh tepuk tangan? Nah, Kang Teteh semuanya, jadi tadi kita mendapatkan makna-makna penting dan juga pesan-pesan yang sangat penting untuk kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi otak dan hati. Karena nggak sembarangan informasi itu kita bisa masukin ke kepala kita ya Pak, perlu difilter mana yang baik, mana yang kurang baik. Karena dengan nutrisi yang baik kita dapat memajukan negeri ini. Salah satunya melalui memperkaya literasi dan bangkitkan semangatmu melalui literasi. Oke, baik Bapak, berhubung kita sudah berada di penghujung podcast kita hari ini, tentunya ada banyak sekali manfaat yang kita dapatkan, dan jangan lupa, karena informasi yang kita dapatkan hari ini, inspirasi yang kita dapatkan hari ini tidak hanya cukup kalau kita simpan di kepala, tapi bagaimana cara kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu saya Rohman Hikmat, Duta Baca Jawa Barat 2020 pamit undur diri bersama Bapak Widi, pamit undur diri pula. Terima kasih banyak, sampai jumpa di podcast Disipusibda Jabar episode selanjutnya. Podcast Disipusibda Jabar, Superstar, bincang sharing urusan perpustakaan dan kearsipan. Salam literasi, arsip juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.